Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahma dari kelas HK21A1 Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa ingin menjelaskan kembali sedikit tentang salah satu materi hukum pidana, yaitu sistem pemidanaan di Indonesia. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, pidana berarti nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan di mana nestapa dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum yang termuat dalam ketentuan pidana. Sementara pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dengan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi secara singkat, pidana berbicara mengenai hukumannya, sedangkan pemidanaan berbicara tentang proses penjatuhan hukumannya. Pidana dan pemidanaan di Indonesia dimulai sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan di daerah Hindia Belanda tahun 1915 yang kemudian diadopsi sebagai hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang berdasarkan asas konkordasi. Sebelum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di daerah Hindia Belanda pada tahun 1915, adapun jenis-jenis penjatuhan hukuman menurut plakat tanggal 22 April tahun 1808 yang antara lain berupa hukuman dibakar hidup dengan kondisi terikat pada suatu tiang yang hanya berlaku untuk pelaku pembunuhan saja. Kemudian ada hukuman dimatikan dengan suatu keris, hukuman dicap bakar, hukuman dipukul dengan rantai, hukuman dimasukkan ke dalam penjara, dan juga hukuman kerja paksa pada pekerjaan umum. Kemudian ada teori-teori dalam pemidanaan. Yang pertama ada teori mutlak atau absolut yang menekankan pada pembalasan. Teori ini merupakan teori tertua yang berpendapat bahwa dasar keadilan hukuman itu harus dalam perbuatan jahat. Hukuman semata-mata untuk menghukum dan membalas perbuatan jahat. Yang kedua ada teori relatif atau teori tujuan atau perbaikan. Dalam teori ini, hukuman bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukumannya. Artinya, tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin yang menganut teori ini juga mengajarkan bahwa tujuan dari diadakannya hukuman untuk mencegah kejahatan kembali terulang. Yang ketiga ada teori gabungan. Dalam teori ini berarti menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Artinya, menurut teori ini, dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu juga diakui dasar-dasar tujuan daripada hukumannya dan harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan. Yang keempat ada teori keadilan restoratif atau restoratif justice, yang saat ini sudah mulai sering diberlakukan. Dalam teori ini memuat ajaran yang merespon tindakan yang menyimpang dengan pendekatan pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat. Restoratif menitik beratkan pada restorasi atau perbaikan, reintegrasi, dan tanggung jawab. Selanjutnya pidana pokok. Menurut pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dan dalam pidana pokok diantaranya adalah berupa yang pertama, pidana penjara yang merupakan bentuk hukuman dengan cara merampas kemerdekaan orang yang telah melanggar undang-undang. Dan dalam pidana penjara pun terdapat dua jenis penjara, yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Yang kedua, ada pidana mati, yaitu penjatuhan hukuman yang dilakukan dengan cara merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati. Yang ketiga ada pidana kurungan yang merupakan hukuman membatasi kemerdekaan bergerak. Rentan waktu paling sedikitnya hanya 1 hari, sementara paling lama adalah 1 tahun seperti yang termuat dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP. Yang keempat ada pidana tutupan, yang merupakan penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati atau dihargai. Pelaksanaan pidana tutupan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang rumah tutupan.
Dan yang kelima ada pidana denda, yaitu penjatuhan hukuman dengan membayar uang dan bila denda tidak dilaksanakan, diganti dengan kurungan pengganti. Selanjutnya ada pula pidana tambahan. Dalam pidana tambahan ini dibagi menjadi beberapa hukuman juga bagi yang melanggar, seperti pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya adalah seperti hak memegang jabatan tertentu, hak menjalankan hak dalam TNI, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau hak politik, kemudian hak menjadi penasihat hukum, wali pengampu, dan hak menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian, dan juga hak menjalankan mata pencaharian. Kemudian ada juga perampasan barang tertentu, seperti perampasan barang yang diperoleh dari suatu kejahatan dan juga barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Selanjutnya ada pengumuman putusan hakim yang merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana sebagai upaya preventif atau pencegahan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.